Tapi walaupun dengan pemain lokal, selagi mana menang dan juga dapat mencetak gol yang besar, kita harus apresiasi juga dengan taktikal Indra Sapri ini. Walaupun dia menggunakan pemain lokal, yang pentingnya ada gol dan menang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selamat atas kemenangan timnas Indonesia ke atas Filipina 6-0. Satu keputusan yang kita rasa keputusan yang menggembirakan, keputusan yang kita menghiburkan. Tetapi walaupun menang, ada banyak kritikan-kritikan yang masih saya sendiri bacalah di ruang-ruang komentar terkait dengan Coach Indra Sapri. Cumanya bagi saya lah kan, walaupun Coach Indra Sapri ini dia lebih kepada pemain-pemain lokal ataupun dia punya taktikal yang lama, dan ada banyak lagi lah, mungkin dia lebih suka kepada permainan melalui sayap kiri dan kanan, kemudian buat long ball ataupun pressing agak kurang, kemudian permainan tidak menarik, hanya menang secara keberuntungan. Banyaklah komentar-komentar guys ya di ruang-ruang komentar ini. Tetapi apapun, menang tetap menang. Main cantik pun, main menghiburkan, kalau kalah juga menjadi masalah kepada tim. Dan kalau permainan tidak cantik, tidak menghiburkan, tapi menang sampai 6-0 ataupun 6-0, ini lebih menggembirakan kita sebenarnya. Jadi memang ada pro dan kontra, tetapi yang paling bagus adalah seimbang kedua-duanya. Main cantik dan menang. Jangan main cantik tapi kalah, ataupun menang tapi main buruk yang kita tidak terhibur, kurang senang, penonton tidak hadir ke stadion. Itu pun menjadi masalah juga kepada tim. Jadi intinya di sini kita harus mendukung walaupun sesiapa saja yang menjadi pelatihnya, karena itu sudah diputuskan oleh PSSI. Jadi kalau kita tidak mendukung, memberi semangat, tidak memberi semangat kepada Indra Sapri, seolah-olah kita tidak mendukung Bapak Erick Thohir. Karena keputusan untuk meletakkan Indra Sapri di U19 ini adalah Bapak Erick Thohir. Sedangkan di satu sisi, Bapak Erick Thohir yang telah membawa perkembangan yang bagus, perkembangan yang baik secara instan. Perkembangan sepak bola Indonesia ini disoroti oleh media-media asing, media-media di seluruh dunia, hanya dengan sentuhan Bapak Erick Thohir. Jadi Bapak Erick Thohir juga yang meletakkan Indra Sapri di U19 ini. Jadi sekiranya kita tidak mendukung tim U19 ini, maka kita juga sebenarnya menolak Bapak Erick Thohir. Dia begitulah guys. Kadang-kadang memang ada yang kita tidak setuju pendapat masing-masing, tapi secara keseluruhan saya menghormati semua pandangan-pandangan. Kalian punya kritikan-kritikan yang baik ya sebenarnya terhadap Indra Sapri. Mudah-mudahan ini didengari juga oleh Indra Sapri dengan kritikan-kritikan kita sebagai netizen, tetapi hanya untuk kebaikan. Itu yang lebih baik guys. Oke, saya ingin mereaksi guys satu video, yaitu judulnya "Tim ini mainnya beda sendiri. Media Asia kritisi permainan tim U19 meski menang besar. Ravens mantap." Oke, yuk tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini guys. Kulihat kekuatan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku. Ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda. Timnas U19 mengawali Piala AFF U19 dengan hasil yang bagus, di mana tim asuhan Coach Indra Sapri sukses menang besar atas Filipina 6-0. Tentu saja, dari sisi hasil, ini merupakan hal yang positif karena bisa meningkatkan moral tim secara keseluruhan. Akan tetapi, tak sedikit pula yang menyoroti cara bermain tim U19 di luar dari hasil yang ada.
Yap, beberapa media asing bahkan mengatakan jika tim ini masih terlalu textbook dalam bermain sehingga kreativitasnya kurang. Selain itu, intensitas permainan selama 90 menit juga dirasa kurang. Sehingga kemenangan ini dirasa masih banyak catatan yang harus diperbaiki karena tujuan tim ini adalah bisa menembus Piala Asia untuk kemudian Piala Dunia. Akan tetapi dari semuanya akhirnya kita bisa melihat gol perdana dari Jens Raven yang memang sudah ditunggu-tunggu. Jens Raven ya, gol perdana yang kita tunggu-tunggu, dan memang ada beberapa pemain saya melihat juga ini sebenarnya punya skill individu yang baik. Sejak awal banyak yang merasa skeptis dengan penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U19, di mana ia dianggap terlalu menganak emaskan para pemain yang memang hasil didikan kompetisi dalam negeri dan tidak begitu impress dengan mereka yang lahir serta tumbuh di Eropa. Terlebih setelah Coach Indra mengumumkan hanya ada 3 nama pemain diaspora yang direkomendasi untuk dinaturalisasi, yang mana mereka adalah Maurice Mohinoke, Tim Geppens, dan Dion Marks, meninggalkan Sam Ewell yang bagi sebagian besar netizen sangat disayangkan. Kemudian dari rangkaian pertandingan, mulai dari Toulon Cup hingga uji coba melawan tim PON, timnas U19 ini juga nggak pernah menang. Alhasil, makin ragulah publik kepada Coach Indra bisa membuat tim ini naik level. Ya, ini betul guys. Sebenarnya pemain diaspora itu antara yang paling bagus sebenarnya kalau dia main dengan tim U19 ini, tetapi tidak diambil ya oleh Coach Indra. Mungkin dia punya jawaban yang tersendiri ya. Nah, menjelang Piala AFF U19, Coach Indra sendiri menegaskan jika ia akan melakukan yang terbaik untuk bisa mengembangkan tim secara menyeluruh. Namun, lagi dan lagi, publik dibuat kaget. Oke guys, kejap. Maksudnya, yang ada di U19 ini, pemain diaspora adalah Jens Raven dan juga satu orang lagi, yaitu Welber Jardim. Maksudnya ada 2 orang saja kan guys. Yang lain ini dengan Buffon ni lah mungkin. Itu saja. Yang sebenarnya ada banyak lagi yang boleh diketengahkan, yang boleh bergabung dengan timnas Indonesia, pemain diaspora itu tadi yang disebut awalnya. Dan kalau itu ada, mungkin Indonesia akan lebih baik. Mungkin dia punya tim akan menyaingi Australia, Vietnam dan Thailand. Yang ini lawan Filipina memang menang lawan Filipina, tapi di fase grup ini memang Indonesia akan ditargetkan untuk menjadi juara kumpulannya di posisi kedudukan yang pertama. Oke guys, kita lanjut. Dengan komposisi starting line up timnas U19 di laga perdana melawan Filipina, di mana Welber Jardim dan Jens Raven secara mengejutkan tidak masuk ke dalam 11 pemain pertama. Akan tetapi, itu sedikit tertutupi dengan gelontoran gol demi gol yang dicetak oleh para punggawa Garuda Muda. Sesuatu yang kemudian mendapatkan sorotan dari beberapa media asing, khususnya di Asia. Tapi walaupun dengan pemain lokal, selagi mana menang dan juga dapat mencetak gol yang besar, kita harus apresiasi juga dengan tactical Indra Syafri ini. Walaupun dia menggunakan pemain lokal, yang pentingnya ada gol dan menang. Ketimbang main cantik tiada gol, mana kalian pilih guys? Yang banyak gol dengan pemain lokal ataupun pemain diaspora tapi tiada gol? Jadi sudah tentu kita pilih yang ada gol, yang menang kan? Yap, kendati menang besar, akan tetapi dari sisi permainan, media-media asing tadi menganggap jika tim U19 masih belum meyakinkan. Pertama, soal kreativitas. Para pemain bisa dibilang terlalu textbook dan gak ada variasi serangan atau kombinasi, di mana pola serangannya selalu melalui sayap kemudian cutback. Cutbacknya pun 80% nyaris selalu bola bawah, sehingga ini dianggap gak akan berjalan efektif jika bertemu tim yang secara defense lebih rapi. Lalu soal gaya bermain, entah ini instruksi atau apa, tapi nggak tahu kenapa para pemain di tim U19 sangat cinta dengan bola. Ibarat dapat bola, hawanya selalu ingin gocek dulu baru passing, sehingga beberapa kali momentum itu hilang.
akibat kelamaan bawa bola dan salah passing akibat terburu-buru ingin selalu ke depan. Dan terlihat di Toulon Cup kemarin, gaya main seperti ini benar-benar dihabiskan oleh tim-tim yang mengandalkan high pressing. Kemudian yang paling mencolok tentu saja soal intensitas permainan yang dirasa masih kurang. Maka dari itu, meskipun secara hasil kita berhasil menang besar, namun dari sisi permainan dan intensitas tim ini masih banyak PR-nya. Karena jika ingin bisa tembus ke level Asia dan ujungnya Piala Dunia U20 dengan permainan yang seperti ini, fair aja bakal kelabakan. Dan itu udah terbukti kok kalau gaya main seperti ini mungkin bisa di level Asia Tenggara. Karena sejak zaman angkatan Evan Dimas sampai sekarang, gaya mainnya tetap sama. Yakni serang lewat sayap lalu cutback. Dah gitu aja. Maaf ya Coach Indra, bukan kami nggak respect, tapi memang begitulah kritikan yang ada sejauh ini. Betul guys, juga kita harus mengkritik ke arah kebaikan dan mudah-mudahan Coach Indra akan ada taktikal baru. Tetapi ini yang penting menang dulu guys, yang penting menang dulu. Nah, sekarang ini menang 6-0 itu pun kira kita syukur. Alhamdulillah, bangga juga. Selain yang bikin banyak pihak cukup terkejut Jangan adalah kalah, soal ya. pemilihan pemain. Bagaimanapun, kita tahu kualitas Wilber Jardim ini di atas rata-rata. Maka sudah seharusnya ia menjadi pilihan utama. Tapi ya nggak apa-apa, karena pada akhirnya di Piala AFF ini memang ajang yang seharusnya bisa digunakan Coach Indra untuk melihat potensi semua pemain. Apalagi mayoritas pemain di tim ini adalah jebolan pemain yang main di Piala Dunia U17 kemarin. Jadi memang harus pelan-pelan dan teliti. Begitu pula dengan Jens Raven. Bagaimanapun, ini pemain adalah pilihan langsung dari Sinteyong. Berarti Jens ini punya suatu potensi yang masih tersimpan. Dan melihat gimana Arkan Kakak yang gagal memanfaatkan 6 peluang yang ia dapat kala melawan Filipina, mungkin di laga berikutnya Jens Raven bisa diberikan kesempatan main sejak awal. Karena terbukti dari sedikit peluang yang ia dapat, pemain 189 cm tersebut sukses mencetak gol dengan cara yang klinis. Dan siapa tahu dengan Jens Raven bisa tampil bagus, membuat Arkan Kakak juga terpacu. Karena bagaimanapun Kakak ini juga punya potensi, hanya saja ia kurang dalam hal off the ball, serta finishingnya masih mentah banget. Ya mungkin dengan usia yang masih 16 tahun, ia masih bisa berkembang. Gak usah banding-bandingin sama Lamine Yamal, yang di usia 16 tahun udah kayak gitu. Karena kalau urusan bakat itu adalah anugerah dari Tuhan, dan Yamal sendiri tumbuh besar di lingkungan sepak bola yang jauh lebih bagus. Apalagi dia pernah dibandingin Messi kan, jadi jangan buat perbandingan yang gak masuk akal. Ada betul juga admin ini guys, yang sepatutnya Jens Raven ini adalah pilihan Sinteyong dan sepatutnya dia main di first 11 menjadi pemain sebelasan utama. Tetap semangat buat timnas U19 dan khusus buat Coach Indra, gak usah hiraukan bacotan netizen yang kadang gak ngotak, hujat sampai ngalor ngidul di luar konteks sepak bola. Yang penting benahi setiap kesalahan yang ada dan mumpung masih di AFF, coba-coba variasi taktik atau game plan agar di level yang lebih tinggi gak keteteran lagi. Memang dari sisi taktik, maaf ya Coach jika kami nilai masih kurang. Tapi dari sisi manajemen, Coach Indra adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Maka dari itu udah benar sebenarnya beliau mimpin tim kelompok umur. Oleh karenanya, kita percaya aja dengan segala hal yang beliau putuskan. Kalau benar ya puji, kalau salah ya kritik. Tapi kritiknya membangun sesuai esensi sepak bolanya. Oke? Betul. Oke guys, seharusnya kita mendukung setiap apa sahaja yang diputuskan oleh PSSI dan kita tetap mendukung sama ada siapa saja pun yang telah dilantik, dipilih menjadi pelatih kepada U19 ini. Dan sekarang ini dipilihnya adalah Coach Indra Sapri. Memang ada positif, ada negatif, ada kelebihan dan ada kekurangan setiap orang itu. Jadi yang mana kelebihannya itu kita apresiasi dan kekurangan itu perlu dibenahi segera. Memang betul Coach Indra Sapri ini dia dari segi taktikal memang masih lagi di taktik yang lama, belum lagi dapat mengikut secara keseluruhannya taktikal yang telah dilakukan oleh Coach Sinteyong. Tetapi Coach Indra Sapri dari segi sudut yang lain dia telah membawa kemenangan medali emas di Sukan Si di Kamboja, yang mana selama 32 tahun kalau tidak silap Indonesia tidak pernah memenangi itu, dan itu adalah satu kejayaan yang besar. Bagi saya itu kejayaan yang besar ya. Sukan SEA Games tuh bukan senang untuk mendapat medali emas itu.
di Asia Tenggara ini, tapi kalau sudah menang maka itu adalah sejarah yang tercipta untuk Indonesia, dan coachnya pada masa itu adalah Indra Sapri. Tapi dari sudut yang lain pula, memang di Taulon Cup baru-baru ini Indra Sapri mengalami semua kekalahan dan ada juga seri lah tanpa ada kemenangan. Jadi itu antara kegagalan di TC. Tapi itu cuma uji coba, guys. Itu cuma uji coba, dan lawan pada ketika itu adalah mereka yang berumur 21 hingga 23 tahun, sedangkan timnas yang dipimpin Indra Sapri ini berumur 19 tahun. Jadi di situ masih lagi boleh kita pertikaikan keputusan kekalahan itu. Jadi sebenarnya dari sudut manajemen pula, seperti yang diungkapkan oleh admin ini tadi, memang coach Indra Sapri ini dari segi menyusun pemain itu memang bagus. Cumanya taktikal tadi membawa pemain diaspora. Ini yang kekurangan kepada Indra Sapri, yang sepatutnya pemain diaspora ini perlu dimainkan di babak yang pertama. Pemain-pemain inti perlu dicaturkan taktikalnya untuk bermain first 11. Barulah taktikal itu kita dapat lihat kesesuaian pemain itu. Tetapi selagi mana masih menang, saya punya pendapat, selagi mana masih menang, walau dengan pemain lokal pun, saya akan respect kepada coach Indra Sapri ini. Dia walaupun tidak memasukkan Jens Reben dan Weber Jadim di babak pertama, tapi Indonesia mendapat 4 gol di babak yang pertama itu. Itu satu kejayaan juga dengan pemain-pemain lokal yang ada. Jadi sama ada dia pemain lokal ataupun pemain diaspora, selagi mana ada kemenangan di situ, ada gol, saya akan tetap mendukung dengan penuh semangat coach itu. Walaupun dia dengan taktikal yang dikatakan taktikal lama pun, yang penting menang dengan menghiburkan. Sebenarnya permainan timnas U19 ini tidaklah terlalu buruk, guys. Mereka juga punya skill individu yang baik. Saya suka kepada pemain nomor 17, Mufli, dan juga Iqbal. Kemudian cuma saya kurang sikit suka kepada Arkan Kakak. Egoisnya tinggi, dia masih lagi suka gocek begitu, lepas tu hilang bola. Tapi pemain seperti 17 Mufli bagus. Pemain ini saya akan ingat, dan saya akan prediksikan dia akan menjadi pemain di timnas senior nanti, akan diambil oleh Sinteyong. Dia bagus main, dia punya perwatakan yang jenius. Dia pandai pegang bola, kemudian dia cepat mengantar. Sekiranya itu sesuai, akurat dengan keadaan itu, maka dia akan antar bola itu. Jadi ideal dia baguslah untuk pemain 17 itu, Mufli itu. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Yang pentingnya setiap pandangan pendapat kita itu biar berdiskusi secara positif, yang membina, ada kritikan tetapi bagi saranan. Itu lebih baik daripada terus mengkritik tapi tidak ada saran yang kita berikan. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe dan selalu mengomentari di ruangan YouTube saya ini, di Askalani Studio, saya ucap terima kasih banyak-banyak guys. Tanpa kalian, saya tidak akan dapat berkomentar juga di ruangan YouTube ini dengan baik sekali. Oke, sampai di situ saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.